Perkenalkan, nama saya Elvira Latu dari kelas D3C. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari CPU dan komponen-komponen serta fungsi dan cara pemasangannya. Yang pertama di sini ada pengertian. Pengertian dari CPU itu adalah perangkat hardware yang berfungsi sebagai pemroses data utama dalam sebuah komputer. Yang berikut ada fungsi dari CPU. CPU ini mempunyai fungsi utama yaitu melakukan operasi aritmatika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau dari informasi yang diberikan melalui beberapa hardware. Berikut ada komponen-komponen CPU dan fungsinya. Yang pertama ada casing. Casing ini merupakan komponen terluar untuk tempat perangkat komputer bekerja. Fungsi dari casing komputer hanya untuk menyimpan perangkat serta mencegah komputer tidak menerima kontak langsung dalam bentuk fisik. Yang berikut ada prosesor. Prosesor ini merupakan inti komputer di mana semua eksekusi program dijalankan olehnya. Yang berikut ini ada motherboard. Motherboard atau disebut sebagai papan induk adalah sebuah papan sirkuit tempat semua perangkat keras komputer saling terhubung. Motherboard ini merupakan pusat penghubung dari semua perangkat keras komputer yang ada. Ada macam-macam komponen dari motherboard. Yang pertama ada satu prosesor. Prosesor ini tempat terpasang prosesor atau CPU yang sering disebut bagian dari otak komputer. Yang berikut ada soket RAM atau slot memori. Bagian motherboard pertama adalah soket prosesor. Fungsi untuk tempat prosesor komputer diletakkan. Umumnya di sekitar soket ini terdapat 4 buah lubang untuk memasang heatsink atau fan prosesor. Prosesor merupakan komponen terpanas yang ada pada motherboard. Untuk itu memerlukan adanya heatsink pada atas soketnya. Berikut sini ada macam-macam RAM, yaitu ada EduRAM, ada SDRAM, dan DDR. EduRAM yaitu RAM jenis tua yang dulu dipakai di masa Pentium 1 dan Pentium 2. Kapasitasnya per TP maksimal 32 MB saja. Yang berikut ada SDRAM. SDRAM ini adalah jenis memori yang lebih baru yang dulu dipakai untuk Pentium 2, memiliki Pentium 2, Pentium 3, dan awal Pentium 4. Memiliki ukuran yang lebih panjang dengan 2 patahan di pin kakinya. Kapasitasnya terbesar 256 MB. Yang berikut ada DDR. DDR ini merupakan jenis memori yang masih seukuran dengan CD-RAM. SDRAM hanya saja sudah menggunakan sistem double rate dan memiliki 1 patahan. Digunakan untuk Pentium 4 dan awal 2 core. Kapasitasnya terdapat 1 GB. Yang berikut ada DDR2. DDR2 ini jenis ini lanjutan dari DDR dengan peningkatan pada kecepatan transfer rate datanya. Memiliki 1 patahan yang berbeda posisi dengan DDR dan biasanya dipakai untuk Pentium 2 core, core 2, core 2 quad. Kapasitasnya terbesar 2 GB. Yang berikut ada DDR. DDR adalah jenis memori yang masih seukuran dengan SDRAM. Hanya saja sudah menggunakan sistem double rate dan memiliki 1 patahan, digunakan untuk Pentium 4 dan awal 2 core. Kapasitasnya terbesar yaitu 1 GB. Berikut ada Node Bytes. Node Bytes ini adalah sebutan bagi komponen utama yang mengatur lalu lintas data antara prosesor dengan sistem memori dan saluran utama motherboard. Yang berikut ada Source Bytes. Source Bytes adalah sebutan dari komponen pembantu Node Bytes. Berikut ada PCI Express X16, yaitu untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Yang berikut ada PCI X1 untuk menempatkan aksesoris seperti adapter, nirkabel, TV tuner, dan sebagainya. Yang berikut ada slot EGP. EGP ini untuk menempatkan kartu grafik atau VGA card yang bersejenis EGP. Yang berikut ada slot PCI. Slot PCI ini adalah slot ekspansi di mana berbagai kartu plug-in dapat dipasang beberapa kartu ekspansi seperti modem, kartu jaringan, dan lain-lain. Yang berikut ada BIOS. BIOS ini memori permanen tempat tersimpannya data penanggalan serta pengaturan dari komponen komputer. Yang berikut ada CMOS baterai. CMOS baterai ini untuk mempertahankan memori dari chip
SIPSIMOS yang berisi hal-hal seperti tanggal, waktu, jenis perangkat keras, dan pengaturan lainnya. Yang berikut ada port SATA. Port SATA ini merupakan antarmuka untuk media penyimpanan generasi terbaru, digunakan untuk menghubungkan hard disk dengan sistem. Yang berikut ada port ID. Port ini merupakan antarmuka media penyimpanan sebelum generasi SATA. Yang berikut ada port floppy disk. Port floppy disk ini untuk menghubungkan media removable atau media penyimpanan yang bisa dicopot, yaitu disket atau floppy disk. Yang berikut ada port power atau ATX power. Port power ini untuk menghubungkan konektor power dari power supply dengan motherboard. Konektor ini biasanya memiliki 20 pin atau 24 pin. Yang berikut ada back panel. Back panel ini adalah komponen port yang biasanya diletakkan di belakang casing atau wadah komputer PC. Yang berikut ada port PC atau to mouse yang menghubungkan mouse dengan komputer atau PC. Yang berikut ada port PC atau dua keyboard untuk memasangkan keyboard. Jadi dua ini sama. Ini untuk mouse, ini untuk keyboard. Yang berikut ada port paralel. Port paralel ini untuk memasang periferal kecepatan rendah dengan lebar data 8 bit. Biasanya digunakan untuk memasang printer sebelum generasi USB. Yang berikut ada port serial. Port serial ini untuk memasang periferal kecepatan rendah dengan mode transfer data serial, namun sekarang jarang digunakan. Yang berikut ada port CPDIF. Port ini untuk menghubungkan komputer dengan periferal audio seperti home theater. Yang berikut ada port firewire. Port firewire ini untuk menghubungkan peralatan eksternal kecepatan tinggi seperti audio, capture, atau streaming video. Yang berikut ada port RIG45. Port RIG45 ini untuk menghubungkan komputer dengan jaringan yang lainnya. Yang berikut ada port USB. Port USB ini untuk antarmuka dengan periferal atau peralatan eksternal generasi baru menggantikan port paralel, dan port serial. Yang berikut ada port audio. Port audio ini untuk menghubungkan komputer dengan sistem audio seperti speaker, mikrofon line, dan line out. Yang berikut ada komponen kipas prosesor. Kipas prosesor ini berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Hal ini bertujuan agar perangkat prosesor komputer tidak cepat overheat maupun rusak. Yang berikut ada hard disk. Hard disk ini berfungsi untuk menyimpan berbagai data dan berbagai sistem operasi dari suatu perangkat komputer itu sendiri. Hard disk biasanya menggunakan perhitungan byte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak pula data-data konvensional yang dapat disimpan. Yang berikut ada CD atau DVD-ROM. Ini adalah piranti yang dapat digunakan untuk menulis dan membaca kaset atau kepingan CD atau DVD. Selain itu, CD atau DVD-ROM juga dapat digunakan untuk memburning atau mengcopy CD dengan menggunakan berbagai software. Sedangkan format yang termasuk ke dalam CD atau DVD-ROM adalah CD-ROM drive, CD-RW drive, DVD-ROM drive, dan DVD-RW drive. Yang berikut ada VGA card, yaitu merupakan salah satu komponen sangat penting untuk sebuah perangkat komputer. Hal ini dikarenakan VGA berfungsi sebagai pengolah data grafis. Sebelum ditampilkan ke monitor tanpa VGA, maka layar komputer bisa dipastikan tidak menampilkan apapun. Yang berikut ada sound card. Sound card ini berfungsi sebagai pengolah audio untuk perangkat komputer. Sound card juga berfungsi sebagai prosesor audio yang mana dapat mengubah sinyal analog atau sinyal digital yang masuk ke dalam input kartu lalu menghasilkan audio atau suara pada sistem komputer. Yang berikut ada power supply. Power supply ini berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen. Selain itu, power supply juga berfungsi mengubah tegangan DC menjadi AC
AC sebelum dialirkan ke setiap komponen komputer itu sendiri. Di sini berikut saya akan menjelaskan cara memasang CPU pada komputer. Yang pertama, persiapan dalam merakit komputer. Untuk merakit sebenarnya kita membutuhkan peralatan bermacam-macam. Cukup dengan obeng plus berukuran sedang. Jika memang ada, pilih obeng plus dengan ujung bermagnet. Jenis obeng ini akan memudahkan kita dalam membaut bagian CPU yang posisinya sulit. Selanjutnya, siapkan semua komponen hardware yang akan dirakit. Siapkan motherboard, prosesor, memori, hard disk, CD-ROM, modem, casing mouse, dan keyboard. Rencananya kita akan memasang prosesor dan memori ke dalam motherboard dulu, kemudian memasukkan motherboard ke dalam casing dan memasang komponen hardware lainnya. Yang pertama, cara memasang prosesor ke motherboard. Sebelum motherboard dipasang casing, terlebih dahulu memasang prosesor karena akan lebih mudah cara memasangnya. Cara memasangnya yang pertama, kita tentukan dulu posisi pin 1 pada prosesor dan soket prosesor di motherboard. Umumnya terletak di pojok yang ditandai dengan tanda titik atau lakukan yang angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Setelah itu sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket, kemudian tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat dan kunci kembali dengan tuas pengunci. Berikutnya, angkat tuas pengunci soket ke atas supaya terbuka. Lalu sesuaikan posisi kaki prosesor dengan lubang soket, kemudian tekan prosesor ke dalam soket sampai rapat. Kemudian kunci kembali dengan tuas pengunci. Berikut memasang heatsink dan kipas. Untuk memasang heatsink dan kipas pada motherboard, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, pasangkan heatsink dan kipas pendingin di atas prosesor. Saat memasangnya harus ditekan secara diagonal atau menyilang. Kemudian pasanglah konektor kipas pada soket yang sudah ada. Usahakan agar kabel kipas yang tidak terlalu dekat dengan soket, tetapi juga jangan terlalu jauh dari soket. Yang berikut cara memasang RAM atau memori. Cara memasang RAM atau memori yaitu buka dahulu tuas penguncinya, lalu kemudian pin memori dengan slot yang ada di komputer. Setelah benar-benar pas, tinggal tekan komputer sampai penguncinya menutup sendiri. Berikut cara memasang power supply. Power supply merupakan alat yang menyuplai tenaga listrik bagi semua komponen dalam unit sistem komputer. Biasanya kalau kita membeli casing pasti power supply sudah terpasang, namun bila power supply belum terpasang, cara memasangnya sebagai berikut. Yang pertama, letakkan power supply dengan posisi yang benar pada tempatnya yang ada di belakang casing, lalu kunci dengan skrup. Kemudian pasang konektor power dan power supply ke motherboard. Berikut kabel-kabelnya, pemasangan kabel konektor dan supply di akhir proses perakitan. Yang berikut cara memasang motherboard pada casing. Cara memasang motherboard pada casing yaitu tentukan posisi lubang untuk setiap dudukan plastik dan logam, lubang untuk dudukan logam atau metal spacer ditandai dengan cincin pada tepi lubang. Yang berikut pasang dudukan logam atau plastik pada tray casing sesuai dengan posisi setiap lubang dudukan yang sesuai pada motherboard. Yang berikut tempatkan motherboard pada tray casing sehingga kepala dudukan keluar dari lubang pada motherboard. Pasang skrup pengunci pada setiap dudukan lubang. Setelah itu, pasang bingkai port pada motherboard jika ada. Kemudian pasang tray casing yang sudah terpasang motherboard pada casing dan kunci dengan skrup. Yang berikut memasang kartu adapter. Cara untuk memasang kartu adapter yaitu biasa dipasang dengan source, video card, modem, dan CSI adapter. Cara pemasangannya yaitu masukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk, kemudian beri skrup sebagai penahan card. Yang berikut cara memasang drive. Untuk memasang drive seperti hard disk, CD-ROM atau DVD-ROM caranya sebagai berikut. Yang pertama, masukkan drive dari depan casing. Atau dahulu konfigurasi jumper sebagai master atau slave pada drive, lalu pasang skrup supaya drive tidak lepas. Yang berikut hubungkan konektor kabel ID ke drive dan konektor di motherboard. Konektor primer yang dipakai lebih dahulu. Setelah itu, apabila kabel ID terhubung pada dua drive, setting jumpernya atau drive pertama disetting sebagai masker dan satunya lagi sebagai slave.
Yang berikut, konektor IDE sekunder pada motherboard dapat dipakai untuk menghubungkan dua drive tambahan. Setelah itu, sambungkan kabel power dari satu daya pada masing-masing drive. Yang berikut cara memasang kabel motherboard dan casing. Yang pertama, pasang kabel konektor IDE primary dan secondary pada motherboard. Setelah itu, untuk motherboard non-ATX, pasang kabel port serial dan paralel pada konektor di motherboard. Berikutnya, pada bagian belakang casing terdapat lubang untuk memasang port tambahan jenis non-slot. Buka sirip pengunci pada tertutup lubang port, kemudian masukkan port konektor yang ingin dipasang dan pasang skrup kembali. Setelah itu, hubungkan kabel konektor mouse dan keyboard pada motherboard, lalu hubungkan kabel konektor yang lain seperti LED, speaker internal, dan port yang tersedia di casing komputer. Untuk proses ini, lakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, jangan sampai terjadi kesalahan pada waktu proses pemasangan kabel-kabel ini. Tahap akhir perakitan komputer. Untuk kartu adapter yang biasa dipasang dengan source, video card, modem, dan ACSI adapter, cara pemasangannya yaitu masukkan card adapter pada slot yang tersedia di motherboard, lalu tekan sampai konektor benar-benar masuk, kemudian beri skrup sebagai penahan card. Yang terakhir, pengujian hasil perakitan komputer. Pada saat pertama kali dinyalakan, komputer akan mengalami 3 proses yang disebut booting. Ketiga proses tersebut yaitu CPU reset, power on, self-test, post, and disk boot. Sekian penjelasan saya, jika ada kesalahan mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Rob the jewelry store and tell him make me a grill.